Perangkat keras komputer. Pasar server umumnya sebagian besar menggunakan prosesor Intel ataupun AMD dalam bentuk server blade di dalam rak, tetapi juga termasuk mikroprosesor Sun SPARC dan chip PowerVC IBM yang khusus dirancang untuk server. Server blade menempati ruangan yang lebih sempit dibandingkan server tradisional yang berbentuk BIOS. Penyimpanan untuk keduanya dapat disediakan oleh sebuah hard drive di setiap server blade atau dengan drive penyimpanan eksternal yang sangat besar. Pasar perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystems serta 3 produsen chip terkemuka yaitu Intel, AMD, dan IBM. Kalangan industri secara bersama-sama menyepakati Intel sebagai prosesor standar untuk kegiatan komputasi, organisasi bisnis, dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux yang menggunakan prosesor buatan Sun Microsystems ataupun prosesor buatan IBM. Mainframe belum menghilang. Mainframe terus digunakan untuk menangani dan mengamankan volume transaksi berskala besar, untuk menganalisis data berkapasitas besar, serta menangani beban kerja yang besar di perusahaan pusat cloud computing. Selanjutnya ada platform sistem operasi. Microsoft Windows Server meliputi sekitaran 35% pasar sistem operasi pada server, sedangkan 65% sisanya menggunakan sistem operasi Unix ataupun Linux. Produk open source, murah dan prima yang terhubung dengan Unix. Microsoft Windows mampu menyediakan sistem operasi dan layanan jaringan bagi seluruh perusahaan serta mendukung perusahaan dalam mencari infrastruktur TI berbasis Windows. Unix dan Linux dapat diukur skalanya andal dan jauh lebih murah ketimbang sistem operasi mainframe. Sistem tersebut juga dapat beroperasi pada berbagai jenis prosesor. Penyediaan utama sistem operasi Unix adalah IBM, HP, dan Sun Microsystems yang masing-masing memiliki sedikit perbedaan dan sebagian. Di tingkat klien, 90% PC menggunakan sistem operasi Microsoft Windows seperti Windows 8, Windows 7, ataupun Windows Vista. Untuk mengolah berbagai sumber dari aktivitas pada komputer, bagaimanapun saat ini, terdapat jauh lebih banyak pilihan sistem operasi ketimbang masa lalu dengan sistem operasi baru pada perangkat ponsel digital maupun komputer yang terhubung lewat cloud computing. Chrome OS atau sistem operasi buatan Google menyediakan sistem operasi yang ringkas bagi pengguna tetapi digunakan lewat internet dan diakses melalui browser Google Chrome. Aplikasi perangkat lunak perusahaan. Penyedia aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle yang mengakuisisi PeopleSoft juga. Yang termasuk kategori ini adalah perangkat lunak keras menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle untuk menjadikan sistem aplikasi perusahaan yang sudah ada saling terhubung satu sama lain di seluruh lingkungan perusahaan. Microsoft mencoba peruntungan di kelas yang lebih rendah dengan memfokuskan diri pada organisasi kecil dan menengah yang belum pernah mengimplementasikan aplikasi perusahaan. Pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak perusahaan pengelola database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien.
penyimpanan data fisik untuk sistem berskala besar didominasi oleh EMC Corporation, sedangkan untuk hard disk PC atau PC dikuasai oleh Seagate dan Western Digital. Dengan pertumbuhan informasi yang begitu cepat, pasar perangkat penyimpanan digital terus bertumbuh sebesar 15% per tahun selama 5 tahun terakhir ini. Sebagai tambahan terhadap penyimpanan berbasis disk dan pita kaset, perusahaan-perusahaan besar beralih ke teknologi penyimpanan berbasis jaringan. From jaringan atau telekomunikasi. Windows Server pada umumnya digunakan sebagai sistem operasi pada LAN yang diikuti oleh Linux dan Unix. Kebanyakan LAN yang digunakan pada jaringan perubahan menggunakan protokol TCP atau IP sebagai standar perusahaan pemimpin pasar perangkat keras jaringan telekomunikasi seperti Cisco, Alcatel, Lucent, Nortel, dan Juniper Network. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara. Jangkauan jaringan jasa telepon atau telekomunikasi nirkabel, serta akses internet. Perusahaan pemimpin pasar telekomunikasi diantaranya adalah AT&T dan Verizon. Pasar ini dibanjiri oleh pesaing baru dalam layanan komunikasi nirkabel, internet berkecepatan tinggi, serta layanan telepon nirkabel. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak dan layanan manajemen guna mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel. Layanan hosting web mengelola server web berskala besar ataupun beberapa server sekaligus serta menerima jasa pembayaran untuk penyediaan dan pengelolaan laman web suatu perusahaan. Revolusi internet menciptakan lonjakan yang luar biasa terhadap server komputer. Banyak perusahaan mengumpulkan ribuan server kecil untuk menjalankan kegiatan operasional internet mereka. Ada dorongan yang mantap untuk pengonsolidasian server dengan lain atau jalan mengurangi jumlah komputer serta perusahaan dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan server tunggal serta menggunakan perangkat lunak untuk memungkinkan lebih banyak aplikasi dijalankan pada server. Pada perangkat lunak, internet semakin terfokus pada IMB, Dell, dan Sun serta AP. Seiring dengan menurunnya harga secara drastis. Jasa konsultan dan pengintegrasian sistem. Pengimplementasian infrastruktur baru memerlukan perusahaan yang signifikan dibandingkan prosedur dan proses bisnis. Pelatihan dan pendidikan serta pengintegrasian perangkat lunak perusahaan konsultan yang menyediakan keahlian di bidang ini diantaranya Accenture, IBM, Global Service, HP, Infosys, dan Wipro Technologies. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan yang biasanya disebut sistem warisan dan menjamin jawab untuk memilih dan mengelola teknologi informasi serta aplikasi yang digunakan perusahaan dan para karyawan. Selanjutnya kita akan masuk ke tren platform perangkat keras terkini. Itu ada terdiri dari yang pertama, platform digital mobile. Platform komputasi digital mobile yang baru telah berkembang menjadi alternatif bagi penggunaan PC dan komputer lainnya.
yang berukuran lebih besar. Smartphone seperti iPhone, Android, dan smartphone BlackBerry yang telah mengadopsi banyak fungsi yang sebelumnya hanya terdapat pada PC. Di antaranya, transmisi data, menjelajah web, mengirim surel, dan pesan instan, menampilkan pesan digital serta melakukan pertukaran data dengan menggunakan sistem internal perusahaan. Platform mobile yang baru seperti netbook ditunjukkan untuk komunikasi dan akses internet nirkabel secara optimal. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Konsumerisasi dari IT dan youth. Populasi kemudian dalam penggunaan serta rangkaian aplikasi yang kaya manfaat yang dimiliki smartphone dan komputer tablet telah menciptakan ketertarikan yang mendasar untuk mengizinkan karyawan menggunakan perangkat ponsel mereka di tempat kerja. Sebuah fenomena yang umumnya disebut bahwa perangkatmu sendiri atau Bring Your Own Device yang biasa disingkat dengan BYOD. BYOD adalah salah satu aspek konsumerisasi IT di mana teknologi informasi baru yang pertama kali berkembang di pasar konsumen mulai menyebar memasuki organisasi bisnis. Konsumerisasi TI tidak hanya termasuk perangkat mobile pribadi, namun juga layanan perangkat lunak yang digunakan organisasi bisnis seperti mesin pencari Google dan Yahoo, Mail, Google Apps, Dropbox, bahkan Facebook dan Twitter yang aslinya ditunjukkan bagi pasar konsumen. Konsumerisasi TI memaksa organisasi bisnis termasuk yang berskala besar untuk memikirkan ulang cara mereka dalam memperoleh dan mengelola perangkat serta layanan teknologi informasi yang dimiliki. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Komputasi jaringan mustahil dapat dijalankan tanpa koneksi internet berkecepatan tinggi yang memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan mesin-mesin yang berada di lokasi yang jauh secara ekonomis serta memindahkan data berkapasitas besar. Komputasi jaringan memerlukan program perangkat lunak untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya pada jaringan. Penyebab digunakannya komputasi jaringan biasanya melibatkan motif penghematan biaya, kecepatan komputasi jaringan berskala besar guna meningkatkan akurasi dan kecepatan aplikasi pemodelan ilmiah untuk menemukan cadangan minyak tersebut atau yang terbaik. Platform ini terhubung dengan 1024 buah komputer server IBM dengan sistem operasi Linux yang menjadikannya superkomputer Linux terbesar di dunia yang digunakan organisasi komersial. Jaringan tersebut disesuaikan untuk mengakomodasi volume data yang fluktuatif yang umum terjadi dalam bisnis musiman ini. Nah, selanjutnya ada virtualisasi, di mana proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi atau seperti daya komputasi dan kapasitas penyimpanan data, sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi memampukan sumber daya tunggal seperti server ataupun perangkat penyimpanan untuk ditampilkan kepada pengguna seolah-olah
menjadi berjumlah byte tertentu. Sebagai contoh, sebuah server ataupun mainframe dapat dikonfigurasi untuk menjalankan berbagai sistem operasi sehingga seolah-olah terdapat banyak mesin komputer. Virtualisasi juga memungkinkan berbagai sumber daya fisik seperti perangkat, penyimpanan dan komputer server untuk ditampilkan menjadi sumber daya unggul atau tunggal. Contohnya, short gap area elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja sama antara satu sama yang lain. Sistem warisan umumnya berupa sistem pemrosesan transaksi yang berupa lebih tua yang umumnya diciptakan untuk komputer-komputer mainframe dan terus digunakan untuk menghindari pergantian atau penataan ulang yang mahal. Menggantikan sistem-sistem tersebut sangat mahal dan umumnya tidak perlu dilakukan apabila sistem-sistem tua tersebut dapat diintegrasikan dengan infrastruktur yang baru.